Oke, halo guys, welcome back to the channel. Dan kali ini kita udah ngeliat Indonesia berhasil menang lawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Skor yang benar-benar jadi statement kalau Indonesia ini belum selesai. Dan persaingan di grup C ini benar-benar makin seru karena ditambah lagi dengan Bahrain yang kemarin mereka ngeraih hasil seri ngelawan Australia. Ini tuh benar-benar membuka semua peluangnya. Ada event China pun yang tadinya diremehin, digadang-gadang bakal jadi juru kunci, dapat 6 poin juga guys. Dia ngalahin Bahrain, ngalahin Indonesia. Jadi benar-benar semua peluang bahkan untuk berada di posisi 2 ini tuh sangat mungkin banget untuk semua tim di grup C, kecuali Jepang yang juara 1, udahlah itu mah dia sendirian aja udah di atas. Jadi Indonesia kali ini berhasil ngelawan Arab Saudi pun juga memang secara kualitas kita lihat Arab Saudi sendiri kalau dibandingkan dengan mungkin versi Piala Dunia ini jelas Arab Saudi mengalami penurunan, tapi dengan kembalinya pelatih Hervé Renard justru diharapkan ya Arab Saudi bisa balik lagi ke performanya. Tapi Indonesia balik lagi berhasil membuktikan kalau kita ini sanggup mengalahkan tim-tim seperti Arab Saudi. Dan kemarin menangnya 2-0 ini juga gak lepas dari perubahan yang dilakukan dari Sintayong, baik itu formasi maupun sistem. Ada kabar yang pada akhirnya kalau misal kalian nonton acara di SCTV, itu ada kabar kalau misalnya ada meeting darurat sebelum pertandingan lawan Arab Saudi. Dan bukan cuma itu aja, tekanan-tekanan dari masyarakat juga, terutama banyak yang ngomong Sintayong out, Sintayong out. Walaupun sebenarnya ya lawan Jepang ya kelihatan sih memang Jepang itu memang di atas kertas lebih unggul, jadi ya gak harus Sintayong out. Tapi seenggaknya tekanan ini memberikan Sintayong supaya Sintayong ini bisa lebih mendengarkan apa yang menjadi kritikan-kritikan dari mungkin para pandit-pandit maupun juga para fans yang ada, bahwa sistem yang ada ini tuh kurang berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya sistemnya dirubah dan Indonesia bermain lebih fluid, bermain lebih atraktif, walaupun juga masih banyak PR yang harus dikerjakan. Tapi seenggaknya dengan skor 2-0 ini kita bisa ngelihat permainan Indonesia yang jelas lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, perubahan ini terutama yang paling dirasain adalah dari 3-4-3 ini ke 3-5-2 dengan Marcelino bermain di tengah. Duanya ini adalah Orot Mangun sama Rafael Strike. Nah, Marcelino sendiri adalah yang paling berimpact di match kemarin. Kenapa? Dengan posisi dia di tengah sekarang, dia bermain sebagai free roll, itu memberikan dia kebebasan untuk menguasai area di tengah, sehingga di tengah sendiri yang kalau sebelum-sebelumnya Indonesia ini kesulitan untuk membangun serangan di tengah, terutama karena jarak pemain ini antara terlalu jauh, ini tuh diperbaiki dan jarak antar pemain juga kemarin nggak terlalu jauh, ditambah Marcelino sendiri juga di tengah. Jadi untuk pertarungan di lini tengah sendiri juga lebih kuat daripada sebelumnya. Serangan Indonesia kemarin memang lebih banyak direct. Dan kalau dari penguasaan bola, Indonesia kelihatannya kayak dibantai lah. Dengan angka ball possession 20-an persen dibanding 70-an persen Arab Saudi. Arab Saudi itu bermain cenderung lebih main build up. Dan Hervé Renard, pelatih dari Arab Saudi, mereka nerapin 4-1-4-1 dengan harapan mereka bisa benar-benar attack pemain-pemain Indonesia. Tapi yang jadi satu hal yang kurang diperhatikan sama Hervé Renard di sini adalah bagaimana Indonesia secara defense itu tuh sebenarnya juga bermain sangat baik, sangat konsisten. Dan seperti biasa sebenarnya dari segi defense itu sebenarnya udah cukup bagus. Cuma memang kalau Jepang kita agak keteteran di segi blunder, defensive error, karena balik lagi yang pertama komunikasi, yang kedua memang lebih kesalahan kayak individual error aja. Dibalas dengan clean sheet kali ini lawan Arab Saudi. Dan ngelihat 4-1-4-1, justru tengahnya Arab Saudi itu yang bikin mereka bolong, karena pada akhirnya mereka lebih komit di sisi serangan, sementara di area tengahnya itu mereka ninggalin banyak celah yang bikin DM-nya dari pemain Arab Saudi ini tuh ya kerja sendirian gitu untuk berusaha mengcover di area belakang. Sementara kita
kita di lini tengah ini tuh lebih kuat, makin kuat karena adanya Marcelino dengan 3-5-2. Ini mungkin yang nggak disangka-sangka sama Hervé Renard karena biasanya kita main 3-4-2-1 yang condong bermain di sisi sayap, yang build up-nya juga ujung-ujungnya main ke sisi kanan. Rafael Strike lari melipir ke sayap, ataupun Ragnar juga yang ujung-ujungnya lebih sering melipir ke sayap juga. Kali ini enggak, justru memang counter juga banyak dari sisi sayap, tapi lini tengah juga bisa bertarung. Ini yang bikin kita tuh sebenarnya punya banyak peluang untuk cetak gol ke gawang Arab Saudi. Tapi sayangnya memang kita lagi-lagi kekurangan kita tuh ada dua sebenarnya di match kali ini. Yang pertama adalah urusan cetak gol. Makanya oleh Romeni datang ini bakal jadi booster banget karena dia striker yang diharapkan dia bisa ngebantu Indonesia untuk cetak lebih banyak gol. Nah, sementara kemarin finishingnya Marcelino itu benar-benar klinis banget. Terbukti kalau memang kita butuh banget sosok Marcelino di segi tengah maupun serangan, karena dia benar-benar bisa setenang itu finishing gitu kan di babak pertama maupun babak kedua. 2 golnya, by the way, selebrasi gol keduanya itu keren banget sih. Dan pemain yang paling impresif juga selain Marcelino di pertandingan kemarin itu ada Calvin Verdong itu mantap banget, dimana dia benar-benar bolak-balik, bahkan banyak banget serangan-serangan dari Indonesia itu yang sebenarnya di nahkodain selain sama Tom Haye itu sama Calvin Verdong, karena banyak serangan itu dari sisi kiri, sehingga kerja kerasnya luar biasa banget Calvin Verdong. Bahkan dia sampai kakinya terkilir-kilir aja tuh masih tetap lari gitu guys, keren banget. Jadi kalau Sandy Walsh itu memang dia lebih banyak nge-cover gitu kan, gantian sama Rizky Ridho agak ke depan, Calvin Verdong cover ke belakang, dan sebaliknya Rizky Ridho di belakang, Sandy Walsh dia agak ke depan. Nah ini untuk di sisi kanan, tapi overall defensif kita keren banget. Rizky Ridho konsisten, Jay Itzes konsisten, cuma mungkin yang agak kurang untuk gue adalah Justin Hubner sebenarnya bagus juga untuk permainan mental gitu kan, dan juga Cywar. Tapi yang agak sayang adalah dia tuh sering banget ngelakuin keputusan yang sebenarnya agak merugikan, dan juga sayangnya kayak kemarin itu kartu merah, dimana dia itu juga cukup beberapa kali ngelakuin beberapa blunder yang sebenarnya berbahaya juga. Jadi ya kemarin dan nanti lawan Australia dia gak bisa main barengan sama Ragnar yang akumulasi kartu kuning. Jadi kemungkinan besar yang dimainin justru oleh Romeni sama Rafael Strike di depan. Nah, Eliano Rangers kemungkinan bisa bermain juga di babak kedua nanti lawan Australia. Tapi memang masih ada Jakob sih, jadi ya pilihannya masih banyak untuk lawan Australia nanti. Tapi yang untuk defense, siapa yang kira-kira bakal gantiin Justin Hubner? Kalau menurut gue, Max Hilgers bisa datang lagi, Kevin Dix bisa datang lagi. Ada kemungkinan di sisi kanan itu bukan Max Hilgers tapi Rizky Ridho. Max Hilgers cenderung main di belakang dan Jay Itzes main di kiri. Ada opsi kayak gitu bisa. Sementara Kevin Dix bermain di sisi kanan, bukan Sandy Walsh. Sandy Walsh ini lebih ke rotasi. Tinggal lini serang sama lini tengah aja. Lini tengah terutama kalau nggak ada Tom Haye kan kesulitan. Jadi ya kita masih harus cari lagi di tengah siapa yang benar-benar bisa nge-cover Ivar sama Tom Haye. Dan kalau misalnya oleh Romeni bakal jadi striker depan, gue rasa Rafael Strike ini bakal jadi shadow striker, dimana dia tuh mainnya lebih kayak Pedro yang versi Antonio Conte-nya waktu di Chelsea. Itu tugas dia kan memang lebih kayak cari celah, habis itu shooting dari luar kotak penalti, tapi sesekali dia juga ngerangsek. Intinya dia nge-support dari serangan untuk oleh Romeni dan juga Marcelino. Nah ini bakal pas banget untuk posisinya dia yang punya kekuatan dari segi shooting jarak jauh. Tapi balik lagi, permainan dari dia harus lebih konsisten lagi. Nah, kelemahan yang kedua ini memang walaupun area tengah kita udah improve,
Tapi yang masih kurang itu ada di ketika kita ngerebut bola, kita tuh sering banget masih suka hilang bola lagi. Kenapa? Karena ya gitu, kadang-kadang kontrol ataupun juga positioning dari teman-temannya itu yang bikin pada akhirnya lawan-lawannya juga kadang-kadang sering cenderung lebih padat ketika kita ngeraih bola gitu kan, dan pada akhirnya mereka bisa rebut lagi. Ini yang masih jadi PR untuk permainan dari Indonesia. Ya, intinya dengan ini gue ngelihat posisi 3-4 ini sangat realistis, bahkan semoga kita bisa ngeraih posisi 2 gitu kan, karena gue yakin para pemain juga pengen banget bisa langsung lolos Piala Dunia dengan main di posisi 3 dan 4. Kita nggak tahu lawan di 3 dan 4 ini siapa aja. Yang jelas kita mungkin lawan terberatnya ya paling lebih kayak Jordania yang kayak gitu-gitu. Sisanya kita bisa semua sih sebenarnya, kita bisa libas semua, ataupun Korea Utara mungkin yang jadi tantangan, tapi sisanya kita bisa libas semua. Tapi why not kalau bisa posisi 2. So itu aja untuk kali ini, semoga permainan Indonesia bisa makin meningkat setiap harinya. So itu aja, thank you for watching dan see you on the next video. Ciao.